datang di talk show kami. Topik pembahasan kami pada hari ini adalah pengalaman, tantangan, serta strategi dalam dunia investasi oleh investor muda. Telah hadir bersama saya para investor muda yang akan berbagi pandangan serta strategi mereka dalam dunia investasi. Oke, langsung saja kita mulai diskusinya ya Mas, Mbak. Oke, Mbak. Pertanyaan pertama saya ini sangat mendasar ya Mas, Mbak. Ketika kalian memutuskan untuk berinvestasi, apa sih hal utama yang langsung menjadi perhatian kalian? Oke, untuk pertanyaan pertama ini mungkin saya bisa jawabnya. Nah, hal pertama dan perhatian kami saat berinvestasi ini tentunya kami harus tahu dulu nih, dalam berinvestasi ini harus ada tujuan dan juga kami harus tahu juga resikonya. Nah, di mana tujuan dalam berinvestasi ini ada dua. Yang pertama itu adalah jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, dari tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini ada yang ingin kita capai gitu kan dalam berinvestasi. Tentunya kalau jangka pendek itu kayak kita ingin membeli suatu barang yang kita inginkan atau kita ingin liburan kemana gitu kan. Tapi kalau untuk jangka panjang nih itu kayak lebih ke masa depan kita, kayak dana pensiun. Nah, dalam berinvestasi ini tentunya tuh pasti ada risiko, nggak mungkin nggak ada risiko dalam berinvestasi. Nah, risiko ini tergantung lagi dari instrumen-instrumen investasi yang bakal kami pilih ke depannya. Nah, tadi kan Masnya bilang mengenai instrumen-instrumen kan? Iya. Nah, di dalam instrumen-instrumen investasi itu ada beberapa jenis seperti instrumen risiko rendah seperti reksadana dan juga emas. Dan juga ada yang beresiko tinggi seperti saham dan juga obligasi seperti itu. Oke, tadi Masnya ada menyenggung nih tentang instrumen ya? Betul. Oke, pertanyaan saya ini sangat melohak dan pas sekali tentang instrumen seperti yang Mas katakan. Pertanyaan saya adalah bagaimana kalian menentukan instrumen mana yang tepat untuk dipilih saat kalian pertama kali berinvestasi? Oke, untuk bagaimana cara memilih instrumen yang tepat, tentu saja kita harus menyesuaikan dulu apa sih tujuan yang ingin kita capai. Semisal seperti yang Mas Rio katakan tadi, misalnya tujuan jangka pendek seperti ingin membeli suatu barang yang kita impikan ataupun ingin liburan ke tempat yang kita inginkan seperti itu. Nah, tentu saja kita dalam mencapai tujuan itu tentu saja kita tidak ingin kayak misalnya ada dana kita yang berkurang secara tiba-tiba kayak gitu. Nah, makanya itu harus disesuaikan dengan instrumennya. Nah, kalau misalnya jangka pendek kita harus menggunakan instrumen yang risiko rendah seperti reksadana dan juga emas seperti itu. Namun kalau semisal kita tujuannya ke masa depan seperti mengumpulkan dana pensiun, kita harus mementingkan tujuan jangka panjangnya maksud saya kita harus melihat keuntungan mana yang lebih besar, seperti kita harus mengambil instrumen yang berisiko tinggi seperti saham dan juga kripto seperti itu. Oke, mungkin itu kan pandangan dari mas-mas yang udah cukup berpengalaman di bidang investasi. Kalau dari pandangan saya sendiri sebagai seorang investor pemula yang baru banget terjun ke dalam kegiatan investasi, biasanya dalam memilih instrumen itu saya mengutamakan berita-berita tentang geopolitik dan ekonomi yang sedang trending, juga tren pasar. Contohnya nih, seperti kemarin kan baru-baru ini Presiden negara Amerika Serikat itu baru mengeluarkan kebijakan. Nah, dimana yang seperti kita tahu bahwasannya bahwa negara Amerika Serikat itu adalah pusat pasar internasional yang akan mempengaruhi instrumen mana nih yang tahan dan aman dalam krisis tersebut. Seperti itu sebenarnya. Keren sekali ya investor-investor muda di Palangkaraya ini. Oke, setelah melihat dari pandangan kalian sama pengalaman kalian, pasti menarik banget nih untuk ngeliat gimana sih konsep-konsep dari pemikiran kalian itu masuk ke dalam nyata atau seperti portofolio investasi. Saya dengar teman-teman semua pernah melakukan investasi ya? Iya, betul Mbak. Boleh kalian tunjukkan nggak sih gimana portofolio investasi kalian dan gimana perkembangan portofolio investasi kalian itu? Oke, untuk portofolio investasi kami dan perkembangannya mungkin dapat dilihat di video berikut. Saya di sini sedikit menjelaskan instrumen di bidang saya yaitu kripto. Saya menggunakan Falcon peluang karena simpel. Oke. Terus yang kedua saya memiliki dua koin. Yang pertama ada Tether atau Ripple. Yang kedua ada USDT atau Tether. Oke. Alasan pertama saya memilih Ripple ini karena dia ada cryptocurrency yang bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan dan juga bank yang ada.
Terus yang kedua saya memilih USDT atau Tether karena dia adalah stablecoin yang berpatok pada mata uang fiat dolar atau Amerika Serikat. Terus pada rekap portofolio untuk Ripple itu sendiri, pada minggu pertama sampai minggu keempat dia stabil, tidak ada kenaikan keturunan yang cukup signifikan, mungkin sekitar 5% saja. Tapi pada minggu kelima dia cukup naik melonjak tinggi, yaitu sekitar 20%, mungkin dikarenakan dia mengikuti arus pada Bitcoin seperti Bitcoin atau Ethereum. Tapi pada minggu ke-6, rekap minggu terakhir kami pada portofolio itu dia cenderung turun sekitar 10%. Jadi dia kalau misalnya direkap dari minggu pertama sampai ke-6 dia cuma naik sekitar 10%. Nah, untuk yang USDT atau Tether dia tidak ada kenaikan yang cukup signifikan karena dia stablecoin kan. Nah, dia hanya naik turun sekitar 5%. Pada minggu kedua dia persen ada naik sekitar 2%, tapi pada minggu ketiga sampai ke-6 dia turun sekitar 5%. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan dan tampilkan untuk instrumen di bidang saya, yaitu cryptocurrency. Oke, di sini saya memegang saham. Adapun saham yang saya beli ialah yang pertama SIDO muncul dengan kode emiten SIDO dan juga saham Nvidia dengan kode emiten NFDA. Nah, adapun alasan memilih dari saham SIDO sendiri ialah saham SIDO muncul merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dan juga jamu-jamuan, yang dimana saham SIDO merupakan market leader dari sektor tersebut. Adapun alasan membeli yang lain ialah dikarenakan analisa keuangannya yang cukup bagus, seperti dibuktikan dengan ROA serta ROE-nya yang cukup bagus. Selanjutnya ialah saham Nvidia dengan kode emiten NFDA tadi ya. Nah, alasan membeli saham Nvidia dikarenakan saham Nvidia ini terus berinovasi. Dia terus berkembang dengan dia bergerak di sektor komponen komputer seperti chip dan juga GPU atau graphic card. Saham Nvidia, alasan kami memilihnya waktu itu ialah karena dengan ada kebijakan Donald Trump, itu saham tersebut mengalami koreksi, sehingga kami membelinya pada harga segini, dan di saat itu merupakan masa-masanya uptrend. Nah, adapun platform yang digunakan untuk membeli saham tersebut ialah yang pertama ialah Ajaib Sekuritas dan juga adalah Ajaib Kripto, yang dimana Ajaib Kripto ini bisa membeli saham Amerika Serikat juga. Oke, untuk analisa portofolio dari minggu ke minggu, untuk saham SIDO pada minggu pertama saham SIDO itu melesat menaik cukup tinggi, yang waktu itu dibeli pada harga 550 naik ke harga 595, bisa kalian lihat. Namun pada minggu-minggu terusnya entah kenapa karena market tidak bisa diprediksi dan juga kami kurang memahaminya, itu mengalami penurunan sehingga di harga 530 hingga sekarang. Namun kami tetap optimis bahwasannya saham SIDO akan naik. Oke, selanjutnya untuk saham Nvidia. Saham Nvidia waktu itu kami membeli waktu di uptrend di harga segini. Hingga sekarang dari awal kami berinvestasi di Nvidia sampai akhir kami berinvestasi di Nvidia itu masih mengalami uptrend atau bull. Dari awalnya beli di harga segini sampai di akhir minggu sampai di harga segini itu mengalami kenaikan sebesar 34% sekian. Oke, itu saja analisa dari saham. Terima kasih. Tentunya kita dalam berinvestasi kita tidak dapat memilihnya dengan asal. Dalam reksadana ini ada yang namanya teknik fundamental. Nah, yang kita perhatikan dalam reksadana ini adalah CAGR-nya, yaitu growth-nya dalam 1 tahun terakhir, dan expense ratio, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam mengelola dana kita tersebut, dan total AUM, yaitu dana seberapa besar dana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut. Nah, dalam berinvestasi juga tentu kita memerlukan platform yang terpercaya. Nah, untuk platform tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini kami memilih platform
untuk berinvestasi ini kami memilih platform Bibit. Nah, kenapa kami memilih Bibit? Nah, Bibit ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK sehingga kami sebagai investor itu merasa aman dan nyaman saat melakukan investasi di pasar modal ini sendiri. Nah, kami juga sudah melakukan investasi di reksadana pasar uang dan reksadana obligasi, di mana pada minggu yang pertama dan minggu yang ke-6 kami mendapatkan sekitar keuntungan 1% sekian. Nah, kenapa sih keuntungannya sedikit? Karena itu sifat dari reksadana itu sendiri, yaitu low risk low return. Mungkin itu saja penjelasan yang kami sampaikan. Oke, di sini saya sebagai pemegang instrumen emas. Alasan saya dalam memilih instrumen emas adalah karena aset ini itu sangat tahan dan aman terhadap krisis di era ketidakstabilan ekonomi global yang disebabkan oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nah, saya melakukan investasi emas di platform Baresa ini karena saran dari salah satu teman saya yang sudah berpengalaman, dan setelah saya melihat platformnya itu sangat cocok untuk saya berinvestasi emas. Lalu transaksi yang bisa saya sampaikan di minggu pertama, yaitu pembelian pertama pada tanggal 12 April. Berikut transaksi pembelian emas yang kami lakukan melalui emas treasury. Lalu pada minggu pertama, aset emas kami mengalami kenaikan pada nilai yang tergolong kecil. Di minggu kedua dan minggu ketiga kami mengalami rugi kecil. Lalu di minggu keempat, 5 dan 6 kami mengalami rugi yang cukup besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk instrumen emas. Nah, mungkin itu dia hasil portofolio investasi kami. Wah, keren banget ya portofolio investasi rekan-rekan semuanya, gila. Terima kasih. Sangat-sangat menginspiratif bagi masyarakat di luar sana. Oke, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sangat informatif dan inspiratif dari teman-teman semuanya. Dari diskusi hari ini kita bisa melihat bahwa menjadi investor itu bukan cuma soal memilih instrumen yang tepat, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola cara berpikir dan sikap supaya bisa mempersiapkan masa depan dengan lebih bijak. Semoga pembahasan ini bisa menjadi wawasan bagi semua orang yang ada di sana, termasuk kami dan semua orang yang di luar sana. Terima kasih, sampai berjumpa di diskusi selanjutnya.